Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, wacana pemilihan kepala daerah baik itu provinsi maupun kota kabupaten yang hari ini sedang mengemuka sesungguhnya adalah seperti dua mata pisau. Di satu sisi memberikan dampak yang baik, satu sisi yang lain juga berbahaya. Dua-duanya mengandung resiko. Sebagai salah satu orang yang pernah terlibat dalam periode reformasi 1998, saya merasakan betul betapa kita menginginkan terlahirnya pemimpin yang kredibel, teruji, kompatibel, dan lain-lain. Salah satu yang kita pilih sebagai antitesis dari perjalanan reformasi atau Orde Baru selama ini adalah di mana tidak muncul calon tokoh masa depan yang tangguh, karena periode Orde Baru dihegemoni oleh Pak Harto, sehingga kaum muda mengambil satu antitesis bahwa solusi dari keterpurukan, krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, dan lain-lain adalah perlu dimunculkan kader bangsa yang mumpuni. Salah satu adalah terlahir karena bakat alami. Dia terlahir dari kebanyakan rakyat, dia berinteraksi, dia berjuang dan merasakan betapa susahnya menjadi rakyat kecil, sehingga muncul sebagai seorang pemimpin yang akan kuat dan mengerti kebutuhan. Akan tetapi dalam perkembangannya setelah periode reformasi lebih dari 2 dekade, kita sama-sama merasakan betapa luar biasanya bangsa ini kerepotan mengkanter semua isu kepentingan di semua wilayah, dan hampir-hampir energi kita bisa jadi sangat habis hanya untuk menyelenggarakan pilkada dengan cucuran keringat, darah, air mata, materi, dan lain sebagainya yang bisa jadi sangat tidak masuk akal, sehingga melahirkan satu benih-benih korupsi baru, di mana periode Orde Baru kita sangat mengkritisi terjadinya praktek KKN yang dilakukan oleh kroni-kroni penyelenggara negara. Tapi hari ini KKN, korupsi, dan lain-lain, nepotisme juga lebih parah lagi, lebih luas lagi. Bahkan sebagian kita mungkin aktivis 98 yang terlahir waktu itu mungkin juga sudah banyak yang terjebak dengan praktek-praktek kotor seperti ini. Mungkin kita tidak menyadari karena ini bagian dari jebakan sistem. Kita seolah-olah dipaksa supaya lahir sebagai sosok kredibel. Ketika kita akan berkontestasi, kita dipaksa harus punya banyak tas, kapasitas, elektabilitas, dan isi tas, sehingga ini yang merusak kader-kader bangsa yang memiliki potensi, tapi kemudian dia tidak punya akses ekonomi, tidak punya kapital, bisa jadi dia akan tereliminasi. Oleh karena itu, saya sendiri belum bisa membayangkan pilihan yang tepat dalam sistem politik elektoral kita dalam menentukan pemimpin masa depan, dan khususnya dalam konteks pemilihan wali kota, bupati, atau gubernur yang paling pas seperti apa. Apakah dikembalikan kepada masa lalu dipilih oleh wakil-wakil rakyat DPRD, atau tetap dalam pilkada langsung seperti ini? Masih ada waktu untuk kita berpikir secara mendalam, mafsadat mudaratnya apa terkait dua sistem itu. Tapi yang pasti kita ingin bagaimana sistem politik kita ini sehat, sebagaimana cita-cita kita tahun 98 ingin melahirkan kader-kader bangsa yang kredibel, mumpuni, dan bersih. Nah, ini yang penting.
Karena ketika kita bersih, kita akan mudah melangkah. Tapi ketika tangan kita sudah berlumuran dosa, tersandra kita. Oleh karena itu, pemirsa semua, mari kita pikir secara mendalam, abaikan dulu faktor kepentingan apa yang hari ini kita punya, tapi kepentingan anak cucu kita ini yang sangat penting. Demikian suara hati dari mantan-mantan aktivis 98 yang masih berada di jalanan juga belum dapat akses ekonomi politik yang bagus. Ya adanya hanya bisa begini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.